Pancasila nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want. Fasih lafalkan Pancasila, DPR langsung beri lampu hijau ke pemain keturunan. Senin 29 Agustus mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja. Rapat kerja dilakukan Komisi 3 DPR dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Menpora, dan PSSI. Tujuan dari rapat kerja ini dalam rangka permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Sandy Walsh dan Jordi Amat. Dalam rapat tersebut, Walsh sempat ditanya salah satu anggota Komisi 3 DPR RI apakah hafal Pancasila. Secara tegas, dua pemain yang beroperasi di sektor pertahanan mengucapkan Pancasila secara fasih. Pancasila nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah melalui rapat kerja selama 90 menit, Komisi 3 DPR RI setuju melanjutkan proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Kedua pemain tersebut pun mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir dan keduanya akan segera mendapatkan paspor Indonesia. Sementara seusai menghadiri pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI, Amat mengunggah video di Instagram pribadinya dengan mengenakan batik. Dalam unggahan tersebut, Amat mengaku bahagia dengan hasil rapat tersebut. Hello, I just finished the meeting with the Parliament of Indonesia. I'm really happy. I promise you that I will improve my bahasa. The process is going well, so I hope that we can celebrate together the next win with the national team. So I hope to see you soon. Kita Garuda. Amat pun ingin merayakannya dengan meraih kemenangan saat menjalani FIFA Matchday menghadapi Curaçao. Saya berjanji meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia. Saya berharap kita akan merayakan kemenangan bersama timnas pada laga berikutnya. Kita Garuda, pungkas Jordi Amat. Sintayong disebut incar dua pemain dari kasta kedua Liga Belanda untuk perkuat timnas Indonesia U19. Akun Twitter yang fokus membahas pemain keturunan @ft_idn menyebut Sintayong mengincar dua pemain dari kasta kedua Liga Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia U19. @ft_idn menyebut selain dua nama itu, semuanya harus lebih dulu menjalani proses seleksi jika ingin memperkuat skuad Garuda Nusantara. Sebelumnya, Sintayong meminta kepada PSSI supaya timnas Indonesia U20 yang turun di Piala Dunia U20 2023 dapat diperkuat dua pemain keturunan berkualitas. PSSI pun meminta Sintayong untuk mencari pemain yang diinginkan. Sempat muncul 3 nama pemain yang bakal diplot tampil di Piala Dunia U20 2023. Mereka ialah Jim Groth, Max Christoffel, dan Kai Boham. Ketika pemain ini sempat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Prancis dan Jakarta jelang Piala AFF U19 2022. Namun sayangnya setelah mengikuti seleksi, ketiga pemain keturunan ini dinilai Sintayong belum cukup hebat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Karena itulah PSSI mendorong Sintayong untuk secepatnya mencari pemain keturunan berkualitas. Sebab PSSI sadar proses naturalisasi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ditakutkan jika Sintayong tidak segera mengajukan nama, Piala Dunia U20 2023 keburu dimulai. Sekedar informasi, Piala Dunia U20 2023 akan dilangsungkan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun depan. Namun usut punya usut, Sintayong sejatinya sudah mempunyai dua nama incaran. Mereka ialah dua pesepak bola yang mentas di kasta kedua Liga Belanda atau Eredivisie. Jika diperkuat dua pemain di atas, maka level timnas Indonesia U19 dipercaya bakal terdongkrak. Sebab dua pemain incaran Sintayong itu biasa mentas di level persaingan yang terhitung tinggi. Dua pemain yang main di Eredivisie yang diinginkan Sintayong. Selain mereka, semua harus lewat seleksi. Tulis akun Twitter @ft_idn. Namun sejauh ini belum ada nama pasti pemain yang jadi incaran coach Sintayong tersebut.
Demi bentuk tim yang kokoh, Sintayong minta satu hal ini ke para pemain. Para pemain Timnas Indonesia U19 Indonesia mendapatkan permintaan khusus dari sang pelatih Sintayong saat menjalani pemusatan latihan atau TC. Diketahui bahwa Timnas U19 Indonesia melakukan TC dalam rangka menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dalam TC tersebut, Sintayong sempat meminta skuad Timnas U19 Indonesia mengorbankan diri agar bisa membentuk komposisi tim yang tangguh. Sebanyak 36 pemain dipanggil Sintayong untuk bergabung pada TC kali ini. Satu nama telah dicoret karena mengalami cedera, yaitu Subhan Fajri. Posisi Subhan Fajri pun digantikan oleh penyerang Barito Putra Rahmat Ferry Santoso. Sintayong pun menambahkan sejak awal dia sudah menekankan pemain harus memiliki etos kerja yang tinggi. Sementara itu, agenda TC Timnas U19 Indonesia ini dalam rangka menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Tergabung di grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2023, skuad Garuda Nusantara akan bertemu dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 juga direncanakan akan bergulir pada 14 hingga 18 September 2022 di Indonesia. So cold, behold, frostbite, they feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.